Sejak merdeka, Indonesia selalu memberi perhatian terhadap persoalan Palestina. Hal ini tidak terjadi begitu saja. Ada sejumlah alasan kenapa Indonesia selalu membela Palestina. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia bisa merasakan rasanya dijajah, pahit dan sulitnya keadaan ketika dijajah. Karenanya, Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. I'm here today to call for an end to the violence and for immediate ceasefire to save the lives of innocent people, including women and children. Kuliah umum dari Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Qadir Jailani, di webinar Kemenlu 2 tahun lalu, masih relevan dengan kondisi dan posisi Indonesia tentang Palestina. Inilah uraian beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Saya senang sekali bisa bergabung dalam forum ini. Presentasi saya saat ini, saya hanya mau melengkapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya tadi itu. Terus terang, presentasi saya ini lebih banyak didorong karena semakin maraknya kesalahan persepsi seolah-olah konflik Palestina-Israel adalah konflik antaragama. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, kebijakan dan posisi Indonesia selama ini tidak pernah dimaksudkan untuk menentang suatu bangsa atau agama tertentu. Kita tidak pernah melakukan itu. Melainkan, Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kesalahan persepsi tersebut terjadi, menurut hemat saya, salah satunya adalah karena kurangnya informasi mengenai aspek historis konflik tersebut. Terutama keterkaitannya dengan aturan hukum internasional. Aspek historis ini cukup penting karena aspek historis inilah yang membentuk posisi Indonesia saat ini. Oleh karena itu saya ingin memandang untuk membahas secara khusus sejarah konflik Palestina-Israel dengan penekanan khusus dari aspek hukumnya. Perlu saya tegaskan bahwa apa yang saya sampaikan saat ini terbatas hanya dari perspektif historis. Saya tidak bermaksud untuk membahas beberapa klaim-klaim dari yang sifatnya dari agama-agama tertentu. Saya menghindari itu karena itu bukan kompetensi saya untuk membahas masalah tersebut. Sekarang kita berangkat dulu. Apa yang terjadi di tanah Palestina sebenarnya? Mengapa konflik ini terjadi? Untuk mengawali ini, titik poin yang paling bagus adalah bagaimana kita melihat situasi tanah Palestina pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, tanah Palestina dikuasai oleh Turki, dinasti Ottoman, sampai tahun 1919, akhirnya Perang Dunia Pertama. Sebelum 1919, Palestina itu ada di bawah kekuasaan Turki, adalah milik Turki selama 400 tahun lebih. Palestina dikuasai menjadi wilayah Turki lebih dari 400 tahun. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadi penduduk Palestina saat itu? Penduduk Palestina saat itu bermacam-macam dari berbagai etnis. Sekarang bagaimana kedudukan orang Yahudi? Pada waktu zaman Turki, penduduk Palestina terdiri dari ada orang Yahudi sendiri, Yahudi yang tidak pergi ke luar negeri, Yahudi asli Palestina, dan mereka pada saat itu disebut sebagai orang Palestina juga. Ada orang-orang Kanaan, ada orang Turki, ada orang Arab, ada orang Eropa, ada orang Persia, dan sebagainya. Palestina adalah melting pot.
Kemudian, setelah munculnya gerakan Zionisme di Eropa, yaitu pada akhir abad 19 juga, gelombang imigrasi diaspora Yahudi dari Eropa mulai terjadi. Dari Eropa, terutama Eropa Timur, ke Palestina. Hal ini terjadi terus-menerus, semakin lama semakin meningkat, terutama setelah Perang Dunia Kedua, akibat kekejaman Nazi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa dalam sejarah, orang Palestina dan Yahudi telah hidup berdampingan secara damai. Mereka hidup bersama-sama. Semua itu mereka mengaku dirinya sebagai orang Palestina saat itu. Walaupun mereka adalah warga Turki saat itu. Kemudian, dengan maraknya imigrasi dari Eropa tersebut, mulai timbul ketegangan. Para imigran Yahudi tersebut semenjak abad 19, terutama pasca Perang Dunia Kedua, secara sistematis dan masif, serta berbagai cara berupaya menguasai tanah milik warga Palestina. Konflik ini pada tahun abad 19 sudah terjadi, bahkan pada tahun 30-an sudah terjadi konflik juga. Masyarakat Palestina berontak melawan Inggris saat itu. Karena semenjak tahun 1920 dikuasai oleh Inggris sesuai dengan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa saat itu. Para imigran Yahudi terus secara masif berusaha menguasai tanah. Dan tidak hanya itu saja, para imigran Yahudi sesuai dengan cita-cita Zionisme dan apa yang dicantumkan dalam deklarasi Balfour, mereka menuntut agar mereka dapat mendirikan negara di sebagian tanah Palestina. Itu tuntutan dari orang-orang Yahudi saat itu. Konflik ini semakin lama semakin tajam, dan selama mengalami beberapa perangan juga konflik segala macam. Dan seperti saya ketahui juga ya, bahwa pada era tahun 30-an, tahun 40-an, sayap militer Israel saat itu sangat aktif. Mereka melakukan penyerangan terorisme yang sangat banyak. You can check in history. Pemboman di mana-mana, pemboman di restoran-restoran, hotel-hotel, rumah-rumah orang Palestina. Itu terjadi sangat marak pada tahun 30 dan tahun 40-an. Namun ketika pada tahun 47 persoalan ini menjadi persoalan PBB, maka Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi nomor 181 yang pada dasarnya mengusulkan agar tanah Palestina dibagi dua. Menjadi dua negara, ini sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa antara imigran Yahudi dan rakyat Palestina. Saya garis bawah di sini sengketa imigran Yahudi dengan rakyat Palestina, karena bukan Yahudi yang ada. Konflik ini terjadi dengan orang Yahudi yang baru datang. Yahudi yang datang dari Eropa yang telah meninggalkan tanah Palestina lebih dari 2000 tahun. Tentu saja resolusi ini ditolak oleh orang Palestina. Namun resolusi tersebut memberi makna penting bagi para imigran Yahudi. Karena bagi mereka resolusi itu merupakan penegasan bahwa mereka dapat membentuk suatu negara sendiri. Karena mereka sudah mengakui two-state solution. Sebetulnya konsep two-state solution itu sudah muncul secara resmi di PBB tahun 47 sudah ada. Konflik ini, resolusi ini tidak dapat menyelesaikan sengketanya. Dan situasi semakin memburuk ketika pemerintah mandat Inggris di Palestina meninggalkan Palestina, menjadi vacuum of power, yaitu terjadi pada tanggal 14 Mei 1948. Ketika ada vacuum power selama 1 hari, apa yang terjadi saat itu? Israel langsung melakukan proklamasi.
pada tanggal 15 Mei 1948. Teman-teman, saya hanya mau flashback ya. Konflik yang terjadi kemarin ini ada hubungannya dengan ini sedikit. Karena terjadi pada bulan Mei menjelang peristiwa ini. Bagi masyarakat Israel maupun Palestina, momen ini arti penting. Mereka menyebut ini sebagai momen bagi orang Palestina adalah momen Nakbah atau disaster dalam bahasa Arabnya. Bencana. Kenapa dikatakan bencana? Karena begitu Inggris meninggalkan tanah Palestina, sayap militer para imigran Yahudi atau yang disebut dengan Haganah saat itu melakukan operasi militer besar-besaran, melakukan agresi militer besar-besaran. Mereka menyerang semua kota-kota yang dihuni oleh orang Palestina dan mereka melakukan pengusiran secara besar-besaran. Anda dapat mengecek sendiri di Google, ada 530 kota yang dihuni oleh orang Palestina. Mereka melarikan diri semuanya saat itu. Jutaan orang Palestina melarikan diri pada tahun 48. Tentu saja tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum internasional. Tidak ada seseorang pun mampu menjustifikasi ini. Apalagi kalau kita melihat dari segi hukum internasional, ketika ada isu dekolonisasi, mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui apa itu dekolonisasi. Hal ini berkaitan dengan self-determination right. Self-determination rights itu berkaitan dengan people, berkaitan dengan suatu masyarakat, suatu orang yang tinggal pada suatu tempat tertentu. Persoalannya, siapa yang memiliki self-determination right di tanah Palestina? Apakah warga Palestina atau para imigran Yahudi ini? Itu yang menjadi persoalan utamanya. Begitu juga halnya dengan wilayah tanah Palestina. Dari segi hukum internasional kita mengetahui prinsip uti possidetis. Yang intinya adalah wilayah Palestina akan mengikuti wilayah pendudukan kolonial Inggris saat itu. Secara hukum, memang saat ini negara Israel dapat dikatakan memenuhi semua elemen yang ada dalam konvensi Montevideo, yaitu Israel memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan kapasitas yang berhubungan dengan negara lain, terlepas dari berbagai kontroversi yang meliputi elemen-elemen tersebut. Namun, yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita melihatnya, aspek legalitasnya, sehingga kita melihatnya apakah ini sebuah penjajahan atau tidak. Dasar klaim dari para imigran Yahudi itu berawal dari satu deklarasi, yaitu Deklarasi Balfour. Tahun 1917. Deklarasi Balfour ini adalah deklarasi yang dibikin oleh pemerintah kolonial Inggris yang intinya komitmen Inggris untuk membentuk sebuah national home bagi imigran Yahudi tanpa menghiraukan hak-hak rakyat Palestina. Satu hal yang saya garis bawahi di sini, bahwa tanpa menghiraukan, kenapa saya katakan tanpa menghiraukan? Deklarasi Balfour ini muncul, dibuat pada tahun 1917. Ketika Inggris bersama-sama dengan rakyat Palestina berupaya untuk mengusir Turki. Teman-teman masih ingat dengan film Lawrence of Arabia tentunya, Pak, kan banyak yang mengetahui film itu, film lama sekali. Ini ada hubungannya dengan Lawrence of Arabia itu. Pada saat itu, untuk mengusir dinasti Ottoman dari Timur Tengah, ini dalam konteks Perang Dunia Pertama, Inggris berkolaborasi dengan orang-orang di Palestina dan seluruh Jazirah Arab untuk mengusir dinasti Ottoman. Mereka berkolaborasi. Dan ini perannya dilakukan oleh Lawrence of Arabia dalam film itu. Oleh Lawrence. Di sini, pada saat itu, pemerintah Inggris menjanjikan, please help me and I will give you independence later. Kalau kita berhasil mengusir Turki saat itu. Yang telah berkuasa 400 tahun di tanah Palestina. Janji tersebut diberikan pada tahun 1915, tapi and then tahun 1917, Inggris membuat deklarasi Balfour itu.
sesuatu yang unprecedented. Bahkan ada terminologi national home. National home itu apa? Sebuah terminologi yang sama sekali tidak pernah dikenal dalam hukum internasional. Di sini persoalan terbesar yang ada adalah persoalan hak imigran Yahudi tersebut yang mengklaim self-determination. Mereka tidak dapat atau kesulitan untuk mengklaim self-determination atau legal nexus dengan sebuah wilayah tertentu karena mereka tidak memiliki wilayah. Jadi sebenarnya pada dasarnya para imigran tersebut secara legal tidak memiliki hak-hak self-determination right. Tidak memiliki hak untuk mengklaim itu. Oleh karenanya, satu-satunya jalan saat itu bagi para imigran itu adalah menggantungkan semua klaimnya terhadap kekuatan kolonialisme Inggris saat itu. Disinilah titik persoalannya, mengapa kita menganggap ini sebuah penjajahan. Karena semua klaim pemerintahan Israel dulu didasarkan pada klaim kolonialisme. Ini yang terjadi. Bagi Israel, mereka tidak mengklaim self-determination, tapi mereka mengatakan legitimasi pendirian negara Israel berdasarkan pada asumsi bahwa hal ini dibenarkan karena situasi khusus. Ada exception buat mereka. Dan ketika saya mengatakan exception ini bukan ucapan saya. Anda dapat melihat, mencek sendiri dalam undang-undang Israel sendiri, namanya Nation State Law, yang dikeluarkan oleh pemerintah Israel tahun 2000 berapa gitu lupa saya. Secara jelas dikatakan, the right to exercise of national self-determination in Israel is unique to the Jewish people. Unique, khusus. Terus terang bagi saya bahwa kenyataan bahwa Palestina merupakan tanah milik leluhur rakyat Israel secara hukum ini sangat problematik. Kan kita sekarang sering mendengar sekali bahwa ini tanah Palestina itu miliknya orang Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi yang sekarang mendirikan Israel ini adalah para imigran. Jadi klaim ini bahwa tanah Palestina milik orang Yahudi ini problematik. Persoalannya ini bukan hanya pada aspek hukum. Bahkan saya bisa melihatnya dari aspek sains di sini. Saya bukan scientist, tapi I did some research, little research on this. Tadi saya katakan di awal presentasi, kita semua mengetahui dalam sejarah tanah Palestina telah dihuni oleh berbagai etnis selama ribuan tahun. Tidak hanya Yahudi. Ada orang Palestina. Palestina sendiri itu bermacam-macam keturunannya. Dari Pulau Kreta, Yunani, dan bercampur lain dengan dari orang Arab dan sebagainya. Ada orang Mesir, ada orang Kanaan, Turki, Eropa, bahkan dari Afrika. Mereka semuanya merupakan bagian dari sejarah Palestina selama ribuan tahun. Dan yang menarik, berdasarkan penelitian dari Hebrew University Jerusalem, mereka baru-baru ini menemukan ada 73 tengkorak kuno di Israel, dan mereka melakukan uji DNA dan membandingkan dengan orang-orang Yahudi sekarang dan orang Palestina. Ternyata DNA orang-orang Yahudi dan orang Palestina memiliki banyak kemiripan dan menunjukkan pada dasarnya mereka berasal dari nenek moyang yang sama dari segi sains, dari segi DNA, yaitu mereka bermuara pada orang-orang Kanaan yang hidup ribuan tahun yang lalu. Namun, satu hal yang perlu saya tegaskan kembali, apapun hasil penelitian tersebut, klaim seperti ini jelas tidak memiliki preseden dalam hukum internasional. Tapi saya hanya ingin menarik perhatian teman-teman ketika kita mendengar bahwa klaim legitimasi Israel untuk mendirikan negara tanpa mengingkari hak-hak Palestina karena itu merupakan tanah leluhur. Saya hanya membuat ilustrasi sendiri. Coba think about it. Bagaimana kejadiannya bila hal ini seperti terjadi. Karena kalau hal ini bisa terjadi, kalau klaim seperti ini diakui, maka saya khawatir dunia internasional akan timbul kekacauan kalau kita membiarkan semua klaim ini diterima.
Saya ambil contoh. Kita mengetahui bahwa penduduk asli Nusantara ini, kalau kita lihat sejarah ribuan tahun yang lalu ke belakang, kita tahu terdiri dari berbagai ras, terdiri dari berbagai etnis. Dan menurut sejarah, orang Indonesia saat ini merupakan perpaduan dari ras-ras tersebut dan perpaduan dari etnis-etnis tersebut. Mereka semuanya selama ribuan tahun tinggal dan membangun peradaban di Nusantara, seperti orang-orang Palestina di tanah-tanah Palestina saat ini. Dan pada saat yang sama, mungkin teman-teman nanya, saya mau informasi ya. Orang-orang Nusantara itu tidak hanya tinggal di Nusantara, tapi berimigrasi, berdiaspora juga sampai di Afrika, di Madagaskar contohnya. Nenek moyang orang Nusantara ribuan tahun yang lalu juga berlayar, menyampai Pasifik, dan atau Pasifik ke Indonesia, ke Nusantara, dan juga ke Madagaskar, Afrika. Bahkan sampai kini, bukti-bukti keterkaitan orang Madagaskar dengan orang-orang Nusantara sangat jelas. Bahwa mereka memiliki keterkaitan etnisitas dari bahasa, budaya, dan fisiknya juga. Poinnya apa di sini? Saya ingin bertanya pada teman-teman semua, coba Anda bayangkan apabila seandainya, ini hanya perumpamaan, orang-orang Madagaskar yang memiliki keturunan Indonesia yang telah berimigrasi ribuan tahun yang lalu itu, pada tahun 45 atau tahun 40-an kembali ke Indonesia. Pada zaman Belanda, mereka berimigrasi, kemudian menguasai tanah ini orang-orang Indonesia, dan mereka memproklamasikan negara sendiri. What do you think? Can we accept this? Ini persoalannya. Ada orang-orang asing datang ke Indonesia, memproklamasikan negara di Indonesia. Dan mereka mengatakan ini adalah Indonesia. Dan orang Indonesia menjadi orang lain, dan orang Indonesia diusir. What do you feel? Tentunya kita semua tidak bisa membayangkan bahwa apabila hari ini terjadi, kita tidak akan pernah menerima orang asing yang hanya mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan orang Nusantara, mengklaim atas negara kita ini, tanah air kita ini. Ini semua suatu persoalan yang harus kita pahami. Ini merupakan akar persoalannya. Isu kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah setelah Israel merdeka dan mencaplok dan sebagainya itu, Israel tidak berhenti. Mereka mencaplok dan memperluas wilayah-wilayahnya. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa batas negara Israel ini sebelum tahun 48 berbeda, setelah tahun 48 berbeda, setelah tahun 67 berbeda, dan setelah tahun 67 berbeda sampai hari ini. Dan semakin lama, semakin sempit wilayah Palestina. Persoalannya sekarang dari hukum internasional, bagaimana dengan status hukum wilayah-wilayah Israel tersebut? Terlepas dari two-state solution yang disampaikan oleh resolusi Majelis Umum tahun 47 tersebut dan sebagainya, dan banyak resolusi-resolusi yang tadi dijelaskan Pak Muksin yang pada dasarnya in favor of pembentukan two-state solution. Hukum internasional jelas mengatakan melarang untuk menggunakan kekerasan untuk memperoleh wilayah melalui penaklukan. Karena langkah ini merupakan pelanggaran pilar utama hukum internasional. Piagam PBB secara jelas mengatakan itu. Tidak boleh negara menggunakan use of force terhadap territorial integrity negara. Dan ini yang dilakukan oleh Israel. Bahkan tidak hanya dalam piagam PBB saja. Majelis Umum PBB juga mengeluarkan deklarasi of principle of international law secara tegas menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh dicaplok, dan oleh karenanya semua langkah pencaplokan tanah atau aneksasi negara lain tidak boleh diakui menurut hukum internasional. Dan satu hal yang perlu kita catat, sampai hari ini, resolusi Dewan Keamanan PBB tidak pernah mengakui pencaplokan tanah Palestina oleh Israel, terutama yang di barat dan di Gaza.
Yang paling awal adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 242 yang pada tahun 67 yang pada dasarnya menyatakan bahwa perolehan wilayah melalui tindak kekerasan tidak dapat diakui dan meminta Israel mundur dari semua wilayah yang diduduki. Malangnya, resolusi ini tidak pernah berjalan efektif. Resolusi ini diikuti dengan berbagai resolusi yang lain, tapi hanya dari resolusi yang satu menjadi resolusi yang lain tanpa ada tindakan konkret. Saya bisa hampir ini, dan tidak hanya itu saja, Israel juga melakukan transfer of population dengan membangun secara masif pemukiman Yahudi. Dan ini juga merupakan persoalan besar. Pemukiman Yahudi, tadi Pak Mungsi sudah mengatakan, sengaja dibuat adalah untuk menulis kembali demografi, populasi dan di kawasan Palestina. Dari semua yang kita sampaikan di sini bahwa jelas bahwa konflik Palestina berakar pada pengingkaran terhadap hak rakyat Palestina oleh kolonialisme. Penjajahan rakyat Palestina jelas bertentangan dengan hukum internasional. Oleh karenanya, Indonesia selalu mendukung, dan ini sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu mewujudkan perundingan multilateral dengan two-state solution dengan beberapa elemen pokok. Elemen pokoknya antara lain, satu, batas negaranya, batas Palestina harus batas sebelum tahun 67. Kedua, Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dan hak rakyat Palestina untuk kembali, serta dan terakhir yang juga sangat sensitif, yaitu penyelesaian pemukiman ilegal Yahudi di Palestina. Saya rasa saya harus berhenti di sini. Terima kasih.